Interaksi antar komponen biotik ekosistem. Hai teman-teman, perkenalkan aku Dante dan temanku Ryan. Kami akan mengajak teman-teman untuk mengamati beberapa interaksi yang terjadi antar komponen biotik suatu ekosistem. Ayo kita amati bersama interaksi yang terjadi di dalam ekosistem berikut. Nah, sekarang kita sudah berada di hutan hujan tropis. Banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan di sini. Tentu saja, akan sangat mudah bagi kita untuk mengamati interaksi antar makhluk hidup yang ada di sini. Ada beberapa jenis interaksi yang terjadi antar makhluk hidup, di antaranya simbiosis yang terbagi menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Kamu benar, Dante. Selain itu, kita juga bisa mengamati jenis interaksi netralisme, predatorisme, antibiosis, dan kompetisi. Ya, sekarang mari kita amati hewan dan tumbuhan yang ada di hutan ini. Dante, coba lihat ini. Kenapa dengan anak pohon itu? Ini anak pohon ihau. Anak pohon ini tumbuh di sini. Sedangkan aku tidak melihat ada pohon ihau yang besar tumbuh di sekitar anak pohon ini. Harusnya pohon ini kan berasal dari biji dari pohon induknya. Iya, kamu benar Ryan. Ryan, coba kamu lihat monyet itu. Pohon yang dipanjat oleh monyet yang ada di sana itu pohon ihau kan? Iya, Dante. Wah, buahnya banyak sekali. Lihatlah, monyet-monyet itu sedang memakan buah dari pohon ihau itu. Jadi, bisa saja anak pohon ihau yang ada di sini berasal dari biji buah ihau yang dibawa oleh monyet-monyet itu. Kamu benar, Dante. Monyet dapat makanan dari pohon ihau, lalu pohon ihau tersebut dapat menyebarkan bijinya untuk tumbuh di tempat lain melalui monyet-monyet itu. Kalau begitu, monyet dan pohon ihau sama-sama untung. Ya, benar Ryan. Interaksi antara monyet dan pohon ihau itu termasuk contoh interaksi simbiosis mutualisme. Ryan, coba kita ke pohon itu. Wah, pohon ini ditumbuhi oleh benalu. Iya Ryan, coba lihat. Benalu ini hidup menumpang pada pohon inangnya dengan menempelkan akar hisapnya atau hosonum pada batang pohon inangnya. Melalui akar hisap inilah, benalu tersebut menyerap air dan mineral yang ada di dalam tubuh inangnya. Sehingga, lama-kelamaan inangnya akan mati karena kehabisan air dan mineral yang diperlukan untuk hidup. Kalau begitu, hubungan antara keduanya termasuk dalam simbiosis parasitisme. Karena pada interaksi ini, pohon dirugikan dengan keberadaan benalu yang hidup menumpang padanya. Iya Ryan, tapi tidak semua tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain itu bersifat parasit loh. Contohnya, anggrek yang ada di pohon itu. Kenapa tidak? Karena anggrek yang menumpang pada pohon tersebut bukan untuk mengambil air dan mineral dari pohon yang ditumpanginya, melainkan hanya untuk menumpang untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Sedangkan pohon itu sendiri tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan dengan keberadaan anggrek tersebut. Kalau begitu, interaksi antara anggrek dan pohon tersebut merupakan interaksi simbiosis komensalisme.
Nah, sekarang coba teman-teman buat definisi mengenai pengertian dari ketiga jenis simbiosis tersebut. Ayo Ryan, kita lihat interaksi yang lain lagi. Ayo, tapi Dante, kita juga harus ingat bahwa interaksi itu tidak hanya terjadi antara dua makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Semua hewan dan tumbuhan yang ada di sini sebenarnya saling berinteraksi meskipun tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Iya, aku baru ingat. Setiap makhluk hidup pasti berinteraksi satu sama lain. Hanya saja tidak semuanya saling mempengaruhi karena adanya perbedaan kebutuhan masing-masing. Seperti monyet dengan jangkrik. Monyet makan buah, jangkrik makan daun. Ya, interaksi seperti itu dinamakan interaksi netralisme. Sekarang kami sedang berada di ekosistem padang rumput. Sama seperti sebelumnya, kita juga akan mengamati jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem padang rumput. Ryan, coba lihat dua ekor kijang jantan tersebut. Mereka sedang berkelahi. Kamu benar, Dante. Padahal mereka satu spesies yang sama. Kenapa berkelahi ya? Pasti mereka sedang memperebutkan sesuatu. Mereka bersaing untuk memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, seperti tempat, makanan, air, sinar matahari, dan pasangan kawin. Semakin banyak kesamaan kebutuhan yang diperlukan, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadinya persaingan. Dan kesamaan kebutuhan yang paling banyak itu ya ada pada makhluk hidup dengan spesies yang sama. Mereka memerlukan jenis makanan yang sama, tempat hidup yang sama, bahkan pasangan kawin yang sama. Sepertinya hal tersebut yang menyebabkan kedua kijang jantan tersebut berkelahi. Iya, aku mengerti. Perlu diingat, persaingan mungkin juga terjadi pada makhluk hidup yang berbeda spesies. Selama makhluk hidup itu memiliki niche yang sama, semakin besar niche dari organisme yang hidup bersama dalam suatu habitat, maka semakin intensif persaingannya. Coba kamu lihat tumbuhan yang ada di sekitar kita ini. Mereka saling bersaing untuk memperoleh air, zat hara, dan sinar matahari yang cukup. Sehingga tumbuhan yang kalah bersaing akan mati atau tersingkir. Aku mengerti sekarang interaksi yang terjadi pada dua ekor kijang jantan dengan interaksi yang terjadi di antara tumbuhan yang ada di sini itu tergolong dalam kompetisi, kan? Karena adanya perebutan suatu yang diperlukan untuk hidupnya. Tepat sekali. Interaksi yang terjadi adalah kompetisi, di mana kompetisi itu sendiri ada yang terjadi pada individu dalam spesies yang sama, atau disebut juga kompetisi intraspesifik. Dan kompetisi yang terjadi antar dua spesies yang berbeda itu disebut dengan kompetisi interspesifik. Ryan, coba lihat ular yang ada di sana. Ular itu terlihat seperti mengawasi tikus yang ada di sana. Iya, aku pikir juga begitu. Kita perhatikan saja gerak-geriknya. Wah, benar. Ularnya menangkap tikus itu dan memakannya. Kalau begitu, interaksi antara ular dan tikus tersebut termasuk dalam jenis interaksi yang mana ya? Interaksi predatorisme dong, Dante, di mana ular merupakan predator bagi tikus tanah tersebut. Dengan kata lain, interaksi predatorisme bisa juga disebut dengan interaksi makan-memakan antar organisme. Nah, sekarang kita ada di tempat yang terakhir. Laboratorium. Yap, kita juga akan mengamati interaksi yang ada di sini. Interaksi apa? Ayo ikut aku. Coba amati kedua Petri hasil uji coba antagonis dengan metode biakan ganda. Mikroba apa saja yang digunakan? Jamur Fusarium oxysporum dan bakteri Bacillus subtilis.
Coba aku lihat. Ada perbedaan diameter koloni jamur Fusarium oxysporum pada kedua petri tersebut. Petri yang pertama, koloni jamur Fusarium oxysporumnya tumbuh menutupi seluruh permukaan petri. Tapi di petri yang kedua, jamur koloni Fusarium oxysporum hanya tumbuh dengan diameter 2,1 cm saja. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bakteri Bacillus subtilis pada medium yang sama ternyata menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum. Teman-teman tahu apa penyebabnya? Mari kita simak penjelasannya. Perhatikan koloni mikroorganisme pada petri yang kedua ini. Pertumbuhan koloni jamur Fusarium oxysporum terlihat mengalami penghambatan, ditandai dengan adanya zona bening di sekitar koloni. Proses terjadinya penghambatan sebagai berikut. Kedua isolat yang dibiarkan pada petri yang sama mulai tumbuh setelah 24 jam pembiakan. Kemudian, aktivitas pertumbuhannya meningkat setelah 48 jam berikutnya. Hifa jamur Fusarium oxysporum semakin banyak hingga mencapai diameter 4 cm pada hari ketiga. Di samping itu, bakteri Bacillus subtilis di sisi yang berlawanan juga mengalami pertumbuhan, di mana selama masa pertumbuhannya, bakteri Bacillus subtilis juga menghasilkan enzim degradatif makromolekul yang bisa menghancurkan dinding sel jamur, seperti protease dan beberapa enzim ekstraseluler yang disekresikan pada medium. Adapun beberapa jenis enzim yang disekresikan bakteri Bacillus subtilis pada medium seperti levanukrase, glukonase, amilase, silinase, kitinase, dan protease. Sehingga pada hari keempat, koloni hifa jamur Fusarium oxysporum yang pada hari sebelumnya mencapai 4 cm mengecil karena hifa jamur yang sebagian besar tersusun oleh zat kitin rusak akibat keberadaan enzim kitinase, hasil sekresi dari Bacillus subtilis. Sehingga pada hari ketujuh, koloni Fusarium oxysporum hanya memiliki diameter 2,1 cm. Sekarang kita sudah tahu bagaimana bakteri Bacillus subtilis mampu menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum. Kalau menurut teman-teman, jenis interaksi apa yang terjadi antara kedua jenis mikroorganisme tersebut? Tentu saja, karena bakteri Bacillus subtilis menghasilkan zat yang dapat membahayakan pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum, maka interaksi yang terjadi antara keduanya yaitu interaksi antibiosis. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pengamatan kami mengenai jenis interaksi antar makhluk hidup. Semoga apa yang telah kita amati dapat membantu teman-teman dalam memahami jenis-jenis interaksi antar makhluk di dalam suatu ekosistem.